Perampokan berlian di kota senja. Di sebuah kota besar yang tak pernah tidur, ada sebuah toko perhiasan paling terkenal bernama Aurora Gems. Di balik kaca tebal dan penjagaan ketat, tersimpan sebuah berlian langka bernama Lacryma Noctis, berlian biru sebesar telur merpati, nilainya mencapai miliaran rupiah. Suatu malam, kabar mengejutkan mengguncang kota, berlian itu hilang. Tak ada jejak pecahan kaca, tak ada alarm berbunyi, dan tidak satupun kamera keamanan merekam wajah pelaku. Yang tersisa hanyalah selembar kartu hitam bertuliskan, "Kebenaran berkilau lebih tajam daripada permata." Polisi kebingungan. Wartawan menulis judul besar, "Perampokan sempurna di jantung kota." Namun di balik semua itu, ternyata perampokan tersebut dilakukan oleh sekelompok pencuri bayangan yang menamakan diri The Veil. Mereka bukan pencuri biasa, melainkan orang-orang dengan keahlian unik. Raka, otak perencanaan, mantan arsitek yang tahu cara menembus sistem keamanan gedung. Mira, sang bayangan, ahli menyamar dan menghilang di keramaian. Damar, teknisi jenius yang bisa mematikan listrik dan kamera hanya dengan satu alat kecil. Seno, pria berotot dingin yang selalu menjadi pengawal dan pengendara pelarian. Mereka merencanakan perampokan itu selama 2 tahun penuh, mempelajari setiap sudut toko perhiasan, bahkan menyuap sebagian karyawan tanpa mereka sadari. Yang menarik, mereka tidak mengambil perhiasan lain, hanya berlian biru itu. Seakan berlian tersebut punya arti lebih dari sekadar harta. Kabar beredar, Lacryma Noctis adalah berlian yang dulunya milik seorang ratu dari Asia Tenggara, dicuri penjajah, lalu berakhir di tangan kolektor kaya yang kemudian menjualnya ke Aurora Gems. Bagi The Veil, perampokan itu bukan sekadar soal uang, melainkan misi mengembalikan sesuatu yang dirampas dari sejarah bangsanya. Malam itu, saat kota masih geger mencari jawab, The Veil sudah jauh berlayar dengan kapal kecil ke arah laut lepas. Mira menatap berlian biru itu berkilau dalam genggamannya, lalu berbisik, "Bukan milik kolektor, bukan milik kota ini, tapi milik sejarah yang akan kami kembalikan." Dan sejak itu, The Veil menghilang, meninggalkan tanda tanya abadi. Apakah mereka pencuri, atau pahlawan yang menyamar dalam gelap? Mau aku bikin lanjutan berupa pengejaran polisi internasional terhadap The Veil, ala cerita Hayes yang makin menegangkan? Anda bilang, lanjut. ChatGPT bilang, baik, mari kita lanjutkan cerita pengejaran internasional The Veil. Pengejaran berlian biru. Setelah perampokan Aurora Gems, seluruh dunia gempar. Interpol turun tangan. Karena berlian, Lacryma Noctis, dianggap bukan sekadar permata, tapi warisan sejarah. Penyelidikan dipimpin oleh Inspektur Helena Strauss, seorang detektif internasional yang terkenal dingin dan nyaris tak pernah gagal. Ia menatap kartu hitam yang ditinggalkan para pencuri, lalu bergumam, "Mereka ingin kita tahu siapa mereka. Ini bukan sekadar pencurian, ini sebuah pesan." Helena mulai melacak jejak. Ia menemukan bahwa listrik di sekitar Aurora Gems padam selama 12 menit pada malam perampokan. Pemadaman itu terjadi dengan pola tertentu, sebuah tanda bahwa peretas sangat profesional yang hanya ingin membuka jalan, bukan merusak sistem. Itu mengingatkannya pada seorang mantan teknisi keamanan bernama Damar Surya, yang menghilang beberapa tahun lalu. Sementara itu, The Veil bersembunyi di sebuah gudang tua di pelabuhan kecil. Mereka berdiskusi soal langkah berikutnya. Raka yakin berlian harus diselundupkan ke Asia Tenggara agar bisa dikembalikan ke tanah asalnya. Mira mulai gelisah, ia merasa seseorang membuntuti mereka. Damar sibuk meretas data Interpol untuk memalsukan paspor. Seno tetap diam, menjaga senjata, tapi matanya tajam mengamati setiap sudut. Ketegangan makin meningkat saat berita di televisi menyebutkan Interpol sudah mengidentifikasi pola kerja The Veil. Nama mereka mulai muncul di daftar buronan internasional. Helena, dengan insting tajamnya, memperkirakan tujuan akhir mereka, sebuah kuil tua di Asia Tenggara, tempat di mana legenda mengatakan berlian itu pertama kali disimpan sebagai persembahan ratu. Ia memimpin tim kecil menuju lokasi itu, yakin The Veil akan datang ke sana. Namun The Veil juga tahu mereka sedang diburu. Raka berkata kepada timnya, "Kita bukan pencuri, kita pejuang bayangan. Kalau kita jatuh, sejarah ikut terkubur." Mira menggenggam erat berlian biru, cahayanya memantul ke wajah mereka semua. Seolah-olah permata itu hidup, menuntun perjalanan penuh bahaya yang akan menentukan apakah mereka akan dikenang sebagai penjahat terbesar abad ini, atau pahlawan tanpa nama.